Diutusnya seorang nabi dan rasul itu, mereka itu diutus memiliki kecerdasan. Zawil fatanah bisidqi. Kecerdasan yang dikuatkan dengan sidqun. Kejujuran dan kebenaran. Ada juga orang cerdas tapi menguli orang. Pintarnya cerdas, tapi cerdasnya kada dibawa untuk membawa keselamatan. Tapi kalau Rasul dan Nabi, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan itu dengan apa? Bisidqi. Dikuatkan dengan apa? Dengan kejujuran dan kebenaran. Jadi kalau sudah Nabi yang bersabda, nah itu pasti sudah kebenarannya, pasti sudah kejujurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhana wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhir, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, afiat, masih dipenuhi dengan keimanan, keislaman, dan mudah-mudahan dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia hamba-hamba yang beruntung, selamat, bahagia dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita haturkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkat Nabi Muhammad lah pintu agar kita bisa mendapatkan keberkahan, kemenangan, keselamatan, kesuksesan dunia sampai akhirat. Oleh karena itu kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan pecinta beliau sampai hari kiamat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita di dalam kitab Aqidatul Awam sampai kepada penjelasan beliau arsala anbiya zawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Arsala anbiya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi-nabi yang memiliki sifat wajib bagi mereka zawi fatana, yaitu memiliki sifat fatana bisidqi, yaitu fatonah adalah kecerdasan. Setiap nabi dan rasul yang Allah utus kepada seluruh hambanya dari golongan manusia dan jin. Jadi rasul yang diutus kepada kita ini bukan cuma diutus kepada kita makhluk-makhluk manusia, tapi makhluk-makhluk jin juga termasuk orang yang mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya para nabi dan rasul. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW adalah rasul nabi yang paling luar biasa. Bukan cuma manusia dan alam jin saja Nabi Muhammad membawa rahmat, bahkan rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus Nabi engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Kalau Nabi dan Rasul diutus kepada kaum manusia dan kaum jin, karena disuruh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah. Maka tata cara mereka menyembah kepada Allah yaitu dengan wasilah para nabi dan rasul. Manusia dan jin disuruh menyembah Allah. Bagaimana manusia dan jin ini menyembah Allah? Yaitu dengan mengikuti syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jin bukan hidup di zaman sekarang, zaman bahari juga ada jin juga, ada manusia, ada jin.
Ya bagi kita manusia yang ada di hidup di hadapan kita ini cuma manusia aja. Banyak lalai kita bahwasanya di sebelah kita ada juga alam sebelah, yaitu alam jin. Nah, para nabi dan rasul ini juga berdakwah kepada mereka. Ada, oleh karena itu di dalam Al-Quran ada namanya surah jin. Ya, ada surah jin. Yang mana jin tersebut kepada lawan bahwasanya ulun dengar ada seorang nabi dan rasul. Jadi awal-awal surah jin yang dikisahkan. Ya, kelebihan Anda lebih jelasnya bisa buka tafsir surah jin. Artinya para nabi dan rasul itu diutus sebagai pembawa rahmat bagi masanya, bagi zamannya dari golongan manusia dan jin. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, ini kelebihan Nabi kita Muhammad SAW, beliau membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan cuma makhluk manusia dan jin di masa ini saja, bahkan makhluk semuanya. Dari awal penciptaan makhluk sampai akhir penciptaan makhluk yang Allah ciptakan, semua mencakup rahmatnya Allah kepada seluruh alamin. Nah, alamin ini kita termasuk daripada alamin, sebagian kecil dari alam dunia. Jadi biar kita tahu diri kita ini sebagian kecil dari alam dunia. Ya, sebagian kecil dari alam dunia, yang mana alam dunia ini sebagian kecil dari alam-alam yang lainnya. Jadi kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, dan tidak ada harganya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita kaitkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad, maka kita yang bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa, diangkat derajat kita karena berkat Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini sebagian kecil dari alam dunia. Ya, masih ada alam-alam sebelahnya. Ya. Ada namanya alam jin, ada namanya alam malakut, ada namanya alam arwah, ada namanya alam barzah, ada namanya alam akhirat, ya, dan alam-alam yang lainnya. Maka diutusnya seorang nabi dan rasul itu, mereka itu diutus memiliki kecerdasan. Ya. Ya, zawil fatanah bisidqi. Ya, kecerdasan yang dikuatkan dengan sidqun. Ya, kejujuran dan kebenaran. Ada juga orang cerdas tapi menguli orang. Pintarnya cerdas, tapi cerdasnya kada dibawa untuk membawa keselamatan. Tapi kalau rasul dan nabi, ya, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecerdasan itu dengan apa? Bisidqi. Ya, dikuatkan dengan apa? Dengan kejujuran dan kebenaran. Jadi kalau sudah nabi yang bersabda, nah itu pasti sudah kebenarannya, pasti sudah kejujurannya. Jadi kan di sini kalimatnya kan di dalam apa? Di dalam Aqidatul Awam, ya, arsala anbiya zawi fatanah. Ya, Allah mengutus para rasul, para nabi-nabi yang bersifat fatanah. Ya, yang memiliki sifat zawi fatanah, yang memiliki sifat fatanah, memiliki kecerdasan. Para nabi dan rasul itu cerdas orangnya. Ya, bukan kaleng-kaleng. Ya, para nabi dan rasul orang yang cerdas. Para nabi dan rasul. Bisidqi, kecerdasannya itu apa? Dikuatkan kecerdasannya itu dengan kebenaran dan kejujuran. Ada juga orang cerdasnya, tapi kecerdasannya biasa nguli orang, biasa menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerdas memangnya, ya, tapi kecerdasannya itu diselewengkan. Nauzubillah min zalik. Nah, kalau rasul dan nabi ini bisidqi, mereka memiliki sifat kecerdasan, dan kecerdasannya itu, ya, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdasan dengan apa juga diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisidq. Ya, itu dengan jujur dan benar. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwa para nabi dan rasul wajib bersifat jujur adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan rasulnya. Ya. Kemudian juga Allah juga berfirman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Allah juga berfirman, "Wadhkur fi kitab Ismail," dan sebutkan dan ingatlah di dalam kitab ya Ismail, "Innahu kana shadiqan wa'di wa kana rasulan nabiyya." Ya, yang mana Nabi Ismail ini orang yang shadiq, orang yang benar, orang yang jujur, al-wa'di, dengan janji-janjinya yang Allah Subhanahu wa taala utuskan untuk menyampaikan daripada janji-janji, ya, daripada nasihat-nasihat, daripada wejangan-wejangan para nabi dan rasul itu benar apa yang mereka katakan. Ya. Wa kana rasulan nabiyya, dan Nabi Ismail itu adalah seorang rasul, seorang nabi dan juga rasul. Ya, di dalam surah Al-Maryam. Kemudian ya, di samping itu, jika memang seandainya mereka berdusta, tentunya akan berakibat kepada adanya kedustaan. Jadi kalau Nabi dan Rasul melakukan kedustaan, ya, tentu akan berakibat kepada adanya kedustaan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan sudah jelas hal ini mustahil terjadi. Artinya dengan dasar-dasar firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kalau para nabi dan rasul itu kada pernah berdusta, jujur dan benar di dalam apa yang telah beliau sampaikan. Kemudian ya, wa tabligh, ya, sifatnya rasul ini juga tabligh. Apa tabligh itu? Adalah menyampaikan. Dalil yang menunjukkan bahwa para nabi dan rasul wajib bersifat tabligh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rasul," wahai rasul, "balligh," sampaikan, "ma unzila ilaika min rabbik," apa saja yang turun kepadamu dari Tuhanmu. "Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah." Ya. Maka apabila kamu tidak melakukan mentablighkan, menyampaikan daripada risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak menjadi orang yang telah menyampaikan. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan ya menjaga, memeliharamu daripada manusia. Innallaha la yahdi qaumal kafirin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, "Rasulan mubasysyirin wa munzirin." Ya, rasul-rasul yang mubasysyirin, memberikan kabar gembira. Ya. Mubasysyirin wa munzirin, yang memberikan peringatan. Para nabi dan rasul itu memberikan kabar gembira dan peringatan. Yaitu kabar gembiranya dengan surga, ya, dengan kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan dunia sampai akhirat, itu para nabi itu memberikan kabar gembira. Wa munzirin, memberikan peringatan juga, orang-orang yang memberikan peringatan. Ya, bahwasanya begini, jangan sampai melakukan seperti ini, maka murka, menyebabkan murkanya Allah. Ya, jangan durhaka, maka kedurhaka itu menyebabkan kesialan bagi seorang hamba. Bukan saja kesialan di dunia, bahkan kesialan di alam barzah sampai di akhirat. Alhamdulillah. Ya, ada kabar gembira, ada peringatan. Kabar gembira contohnya berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Ya, birru aba'akum tabirukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, akan berbakti anak kalian kepada kalian. Ya. Wala taqdi, itu kabar gembira. Ya. Dan di dalam kabar gembira yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada anak yang mana Allah ridho Rabbi fi ridho walidain. Ya, ridhonya Allah, kabar gembiranya apa? Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, berarti Allah ridho kepada kita. Peringatannya apa? Wasuhtihima fi suhtihima, dan murkanya Allah ada terletak pada murkanya kedua orang tua kita. Yaitu kabar gembiranya seperti ini, peringatannya seperti ini. Ya, kita bakti lawan kuitan dapat kegembiraan, dapat keridhaan Allah, dapat keberkahan, dapat keselamatan, dapat keberuntungan, bukan cuma dunia, bahkan sampai akhir.
Begitu ya sebaliknya, ya, kesialan, keburukan, kerugian, jauh dari rahmat Allah bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Begitu, pasti ada kabar gembira, pasti ada peringatan. Oleh karena itu Allah katakan, ya Rasulullah Rasulullah mubasyirin wa mundzirin. Ya, rasul-rasul itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ya, li alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjah. Ya. Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah Subhanahu wa taala ba'da rasul. Ya. Sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi kita tidak bisa, kada sampai dakwah ke ulun. Ya, jadi ulun misalnya ada orang di alam akhirat nanti masuk neraka, tidak bisa menuntut bahari kada sampai di kampung ulun dakwah. Nabi kada ada di kampung ulun, di Tenggarong kada ada, di Kota Bangun kada ada nabi, rasul kada ada. Kenapa ulun masuk neraka? Ya tidak bisa seperti itu, karena ilmu yang disampaikan oleh nabi itu sudah sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya, itu dari bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para habaib itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Ya, di Afrika ya 6.000 ya Habib Toha Al-Atos. Habib siapa? Al-Atos itu. Ya, beliau mengislamkan orang Afrika itu 6.000 orang. Ya, 6.000 orang masuk Islam. Ya, berkah dakwahnya beliau. Ya. Jadi tidak ada alasan. Ya, Rasulullah memberikan la'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjah. Ya, Allah sudah memberikan rasul, mengutus seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira dan peringatan. Jadi tidak ada lagi alasan untuk manusia ini berdalih. Ya, setelah diutusnya Rasul. Rasul sudah diutus, ya maka beruntunglah seorang hamba yang dia termasuk orang yang mendapatkan bagian daripada dakwahnya Rasul. Ulun lebih baik tinggal di Kota Bangun jauh dari Mekah, kada ada nabi rasul di sini, tapi ulun alhamdulillah hadir pengajian, belajar tafsir, belajar tauhid, belajar fikih, dakwahnya rasul sampai ke ulun. Nah, kita ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima daripada kabar gembira dan peringatan dari para nabi dan rasul. Ya. Sedangkan penyampaian kabar gembira maupun peringatan tidak akan terlaksana kecuali dengan disampaikan. Ya, ada mungkin sampai kabar gembira dan juga peringatan itu kecuali dengan disampaikan. Ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Ya. Liman ya Rasulullah, nasihat buat siapa? Lillah, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kita menasihati dia. Wali rasulihi, dan karena rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dibuka majelis pengajian itu karena untuk apa? Ya untuk Allah, untuk Rasulullah. Wali kafatil muslimin, dan untuk semua orang-orang muslim daripada umat Nabi besar Muhammad SAW. Ad-dinun nasihah, ya, agama itu nasihat. Nasihat ini apa? Ya, tabligh, menyampaikan. Ya, sudah tahu kita ilmunya, tata cara makan, tata cara minum, harus ditabligh, harus disampaikan. Ya. Jadi itu. Jadi program pendidikan sekarang ini yang kurangnya di tablighnya. Pendidikan saat ini yang kurangnya di tablighnya, itu yang ulun perhatikan. Sudah pernah belajar ilmu, belajar sudah, ya, mau di pondok pesantren kah, mau
mau di perkuliahan kah, sudah dapat ijazah, mau ijazah pesantren atau ijazah perkuliahan, sudah dapat ijazah, tapi ilmunya tidak disampaikan, ya, maka apa yang didapatkan? Ya mangkrak ilmunya. Oleh karena itu ilmu itu harus disampaikan, harus ditabligkan, harus disampaikan, diutarakan. Karena ilmu ini adalah nikmat. Ya, ilmu itu nikmat. Nah, ketika kita dapat nikmat ini juga harus disalurkan. Sampaikan. Nah, di samping itu, jika memang mereka tidak menyampaikan syariat kepada umat manusia, maka sama saja mereka menyembunyikan syariat tersebut. Ya. Dan tentunya hal ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi karena akan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Ya. Kemudian apa? Di mana orang yang lalai dalam melaksanakan syariat akan memiliki hak untuk mengajukan gugatan dengan dengan alasan tidak disampaikannya syariat tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala telah membantah hal ini melalui ayat di atas. Jadi amanah ya yang kita miliki ya adalah untuk kita menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan. Ya, misalnya tata cara sembahyang, ya, tata cara makan, tata cara minum yang sudah kita dapatkan harus kita sampaikan. Ya, balighu anni walau ayah. Ya, sampaikan dari walaupun satu ayat. Ya, walaupun satu ayat sampaikan dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para nabi dan rasul itu mereka memiliki sifat cerdas, ya, dan kecerdasannya itu didukung dengan apa? Kejujuran, ya, kejujuran, kebenaran. Sudah seperti itu, Nabi juga tabligh menyampaikan, ya, menyampaikan kabar gembira, ya, menyampaikan peringatan kepada Nabi dan Rasul. Kemudian sifat yang keempat adalah apa? Sifat wajib bagi para Nabi dan Rasul adalah amanah, ya, dipercaya, memiliki sifat amanah yang bisa dipercaya. Dalil yang menunjukkan bahwa para Nabi dan Rasul wajib bersifat amanah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inni lakum rasulun amin. Ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu. Ya. Maksudnya aku, ya, untuk kalian sebagai utusan yang amanah, orang yang dipercaya. Kemudian Allah juga berfirman, innallaha la yuhibbul kha'inin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ya, naudzubillah min dzalik. Di samping itu, jika seandainya mereka berkhianat dengan melaksanakan sesuatu yang haram atau makruh, tentunya pekerjaan yang haram dan makruh tersebut akan berubah menjadi ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meneladani mereka, baik dalam perkataan maupun perbuatan dan dalam kondisi apapun. Ya, jadi sifat Nabi dan Rasul, semua para Nabi dan Rasul pasti memiliki sifat kecerdasan. Ya, cerdas. Para Nabi dan Rasul itu cerdas, juga orangnya benar, jujur. Ya. Dan juga para Nabi dan Rasul itu tabligh, menyampaikan apa yang sudah, ya, beliau ketahui. Iya, itu kenapa umat sekarang seperti ini, padahal loh pesantren banyak, perkuliahan psikolog juga banyak, ya, sekolahan tidak kurang kita. Cuman kenapa keadaan khususnya Indonesia ini seperti ini? Kenapa? Ya karena tidak ada tabligh, ya, tidak ada amanah. Ya, tabligh sudah, tapi amanah di dalam amanahnya. Ya, jadi empat sifat ini tercantum terdapat pada jiwa seorang Nabi dan Rasul, ya, dan para penerusnya. Empat sifat ini, ya,
Karena Nabi dan Rasul itu tidak ada lagi penutup Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apakah mustahil manusia-manusia yang setelah Nabi Muhammad memiliki 4 sifat ini? Tidak mustahil. Bahkan kita dituntut menjadi orang yang memiliki 4 sifat yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul. Yaitu adalah sifat apa? Cerdas. Jadi bahkan disebutkan ya, tafakkur sa'ah khairum min ibadah, ya, sanah atau ya, berpikir 1 jam ya, itu lebih baik daripada ibadah sekian-sekian. Ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan begini. Tafakurnya orang yang cerdas pasti bertafakur. Kenapa kok seperti ini? Ya, kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa kok masalahnya seperti ini? Apa sebabnya? Dasarnya apa? Para Nabi dan Rasul seperti itu. Melihat Nabi Ibrahim melihat matahari, wah ini bisa jadi ini Tuhan ini matahari. Wah, tapi begitu datang malam, wah nggak mungkin Tuhan ini matahari ini. Buktinya ada bulan. Datang bulan, ini Tuhan ini bisa jadi. Sekali datang pagi siang hari, hilang bulan Tuhan ini kayak apa ini? Tafakur. Dengan tafakur itulah tumbuhnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bah, ketika dapat musibah, ketika dapat nikmat, tafakur. Ya, wah, ulun dapat rezeki ini, berarti ini ada kebaikan orang tua kah, kawan ulun, bini ulun kah, anak ulun yang melakukan kebaikan sehingga datangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari ulun. Dan sebaliknya, ketika dapat musibah, oh berarti ini ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, berarti harus diperbaiki apa yang ada baiknya daripada diri ulun. Harus tafakur. Memiliki otak yang cerdas. Kemudian apa? Sidik. Ya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, pedagang yang artinya pedagang yang benar dan amanah, ya, dikumpulkan bersama para syuhada. Ya. Yang artinya, ya, yusaru ma'a syuhada, dikumpulkan bersama para syuhada. Padahal dia di pasar, tapi di pasarnya apa? Yang dia jual beli dengan orang dengan membawa sifat jujur, sifat amanah, jujur ya, timbangannya. Wailul lil mutaffifin alladzina qalu idzan nasi, ya. Orang yang celaka, orang yang mempermainkan timbangan, ya, di Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menakar dia merugikan. Ya, ketika menimbang dia cari untung banyak. Menakar kurang perhitungan dia. Tapi kalau nukar hendaknya berlebih. Ini orang yang rugi. Kenapa? Karena ini ada memiliki sifat jujur, benar. Nah, tapi kalau orang pedagang yang jujur, amanah, ya, akan masuk ke dalam surga bersama para syuhada. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sifat fatonah, cerdas, jujur, tabligh, dan amanah. Ya. Karena ada orang cerdas tapi kada jujur. Ada cerdas dan jujur tapi disimpan seorang. Ya. Ada yang cerdas, benar, tabligh, tapi memanfaatkan, kada bisa sifat amanah. Ya, memperkaya diri sendiri. Ya, naudzubillah min zalik. Jadi harus memiliki, ketika kita ingin menjadi orang yang selamat dunia sampai akhir, harus memiliki 4 sifat ini. Sifat fatonah, cerdas. Jadi dalam kehidupan kita harus cerdas, kita harus pintar berpikir. Bagaimana caranya, ya,
Jangan mikirin bagaimana caranya untuk ulun ini tambah sugih, tapi pikirkan bagaimana caranya dakwahnya Rasul ini bisa sampai kepada pelosok umat Nabi Muhammad SAW. Itu namanya cerdas. Cerdas itu bukan sugih, cerdas itu bukan wah ini untungnya ulun dagang kayak ini, karena ini untungnya begini sampai karena sampainya di sini. Nah ini kalau sudah kayak ini nanti usaha yang ini lagi. Nah ini itu bukan cerdas. Cerdas itu yang menjadikan dia dunia ini wasilah untuk sampai kepada alam akhirat. Itu namanya cerdas. Nah, kayak apalah dia, kayak caranya ini begini bisa sampai dakwahnya Nabi itu sampai kepada umatnya Rasulullah SAW. Itu namanya cerdas. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu bukan cuma berkaitan dengan dunia, tapi dunia sampai akhirat. Kebahagiaan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, mubasyirin wa mundzirin. Mubasyirin kabar gembira itu bagi kalian di dunia kalian dan sampai akhirat kalian. Memunzirin dan berikan peringatan itu peringatan buat kita di dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat kita. Ya, itu para nabi dan rasul. Rasulan mubasyirin wa munzirin. Ya, seorang rasul itu orang yang memberikan kabar gembira. Ya, juga memberikan peringatan. Ya, untuk urusan dunia sampai akhirat kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan kita. Urusan dunia kita dimudahkan lawan Allah Subhanahu wa taala, urusan akhirat kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita semuanya. Hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Dan mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosa mereka, Allah rahmati mereka, Allah ridhai mereka. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumah tangga kita, memberkahi suami kita, memberkahi istri kita, memberkahi anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai suami yang saleh, istri kita dijadikan wanita salehah, keturunan kita dijadikan keturunan yang salehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita, memberkahi rumah tangga kita, memberkahi urusan dunia kita, memberkahi urusan barzah kita, memberkahi urusan akhirat kita. Dan juga mudah-mudahan Allah berkahi negeri kita, Republik Indonesia. Kita berada di bulan Agustus, ya, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan musibah, bala bencana, korupsi, keburukan, musibah segalanya macam. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari negeri kita, dan Allah jadikan negeri ini sebagai negeri baldatun thayyibatun ghafur. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Libya, di Suriah, di Sudan, di Yaman, dan seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan bagi mereka, Allah berikan kelapangan bagi mereka, Allah mudahkan segala urusan mereka, dan di penghujungnya Allah kumpulkan kita bersama mereka di bawah panji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah kama nawaba wa nasrahuna salihun wa nastahziru Allahumma tahhir az-zakiyah fi hadzal ijtima'ina fi hadzal majlisina. Allah yadkhul niyyatana fi niyyatihim wa amala fi amali ala hadhihi niyyah wa kulli salihah min khair dunya akhirah wa hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan.